Bab 011. Abang mau tidur di sini nemenin aku. Dek. Enggak Amira, saya nggak bermaksud begitu. Saya cuma ingin memastikan kamu tidur. Saya bukannya ingin tidur bersama kamu. Kamu tahu kan kamu masih dalam masa pemulihan. Jadi saya harus mengawasi kamu. Agar kamu bisa segera pulih dan bisa masuk sekolah. Abang. Faris yang merasa perkataannya dipotong terdiam dan beralih menatap Amira. Iya. Aku takut mimpi buruk lagi. Tetapi Amira, mana mungkin kamu membiarkan saya tidur di samping kamu. Saya ini laki-laki normal pada umumnya dan saya takut, Faris merasa salah selama ini telah menilai Amira adalah seorang gadis polos. Tiba-tiba Amira menarik tangan Faris dan laki-laki itu pun hampir jatuh di atasnya kalau saja tidak ditopang oleh tangannya. Wajah mereka menjadi sangat dekat. Dek, jantung Faris berdegup sangat kencang. Darahnya mengalir begitu cepat. Kenapa ini? Biasanya ia tidak akan seperti ini saat beradu akting adegan mesra bersama wanita. Aku merasa nyaman waktu abang peluk aku semalam. Maksudnya aku benar-benar bisa tidur nyenyak. Faris benar-benar terpaku beberapa saat. Ia tidak pernah mengira Amira akan meminta dirinya untuk menemani tidur. Ia mengira-ngira gadis ini sedang bercanda atau karena sakit otaknya agak tidak benar. Tetapi Amira, Faris tidak jadi melanjutkan perkataannya. Karena terlihat wajah gadis itu benar-benar terlihat penuh harap. Bola matanya yang bulat dan jernih mampu menghipnotis Faris. Akhirnya setelah beberapa saat ia terpaku. Faris pun mulai membaringkan dirinya di samping Amira. Jantungnya tak henti-hentinya berdegup. Dirinya terus berpikir kenapa gadis ini terlalu berani berada satu ranjang dengan pria normal sepertinya. Amira merasa senang karena Faris mau menemaninya. Ia pun mengubah posisi tubuhnya menghadap Faris. Tidak tahu kalau laki-laki itu sudah hampir tidak bernyawa karenanya. Dia adalah laki-laki normal pada umumnya. Laki-laki yang akan merasakan sesuatu jika tidur di samping wanita. Abang. Iya. Aku boleh peluk abang. Dek, apalagi ini? Ia tahu semalam dirinya memeluk gadis itu untuk menangkannya yang sedang menangis. Namun sekarang keadaannya benar-benar sangat berbeda. Gadis itu dengan beraninya meminta ia untuk tidur bersama dan memeluknya. Tapi entah kenapa dirinya tidak bisa menolak. Akhirnya setelah beberapa saat Faris pun mengiyakan permintaan Amira untuk memeluknya. Darah Faris benar-benar mengalir kencang saat jari-jari lentik Amira mulai menyusup ke tubuhnya. Tubuhnya seperti digelitik. Gadis itu telah mengusik titik lemahnya. Abang. Maafin aku. Terdiam sesaat. Maafin aku udah maksa abang buat nemenin aku tidur. Hening kembali. Aku cuma takut. Aku takut mimpi buruk lagi. Semalam abang benar-benar membuat aku tenang. Aku mohon malam ini saja. Temani aku tidur, sampai kesehatan aku benar-benar pulih. Mendengar perkataan Amira, hati Faris pun sedikit tergugah. Ia pun mengutuk dirinya yang telah berpikir macam-macam barusan. Seharusnya ia tidak berpikir hal-hal mesum saat ini. Amira hanya butuh ditemani. Ia sedang sakit dan hanya meminta dirinya untuk memberikan rasa aman. Akhirnya dengan perlahan Faris pun mulai mengubah posisinya menghadap Amira. Tangannya mulai merengkuh gadis itu ke dalam pelukannya. Tidurlah. Aku akan temani kamu malam ini. Ucapnya lirih. Namun walaupun begitu Faris semakin menegang kala Amira mulai menyusupkan kepala ke dadanya. Apa tidak bisa ia merasa biasa saja? Tenang? Ia harus tenang, begitulah yang dipikirkan Faris. Beberapa saat kemudian ia bisa merasakan Amira mulai terlelap tidur, nafas gadis itu mulai teratur. Dia benar-benar tidak menyangka gadis itu akan benar-benar cepat terlelap di pelukannya. Namun kalau dipikir-pikir Amira memang mempunyai jam tidur yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang pelajar. Gadis itu selalu tertidur di saat tengah malam bahkan lebih. Rupanya Faris mulai memperhatikan, kenapa ia baru menyadarinya. Perlahan tangannya mulai menyibakkan rambut Amira dan menyelipkannya di samping telinga merah gadis itu. Memperhatikan wajah yang terlelap itu dalam-dalam. Tangannya mulai menyentuh halus wajah Amira. Dek,
Jantung Faris benar-benar serasa mau copot. Ia pun mengutuk dirinya yang bodoh ini. Sial, dasar menjijikkan. Ada apa-apa dengan otak ini? Kenapa pikiranmu kemana-mana? Pagi hari itu Amira terbangun dari tidurnya. Senyumnya mengembang tatkala mengetahui Faris masih berada di sampingnya dengan tangan yang masih mendekapnya erat. Ada sedikit rasa bersalah saat itu. Rasa bersalah yang membuat Faris tersiksa. Bagaimanapun sebenarnya ia tahu resiko akibat ulahnya semalam. Ia memiliki wajah yang memang terkesan polos, tapi tentunya ia mengerti hal-hal seperti itu. Amira tersenyum geli ketika mengingat tingkah konyolnya semalam. Tapi, walau bagaimanapun Faris memang telah membuat dirinya tidur lebih nyenyak dan menghilangkan mimpi buruk yang sering datang padanya dikala tidur di malam hari. Amira menyimbakkan rambut lurus yang menutupi kening Faris. Ia ingin melihat wajah laki-laki itu lebih jelas. Untungnya ia bangun lebih cepat dari Faris. Sehingga ia bisa lebih leluasa mengamati wajah itu. Benar-benar wajah yang sempurna. Perlahan Amira mengangkat kepalanya. Ingin memperhatikan wajah Faris lebih seksama. Tangannya mulai menyentuh rambut, telinga dan perlahan sebuah kecupan kecil mendarat di pipi Faris. Amira menjauhkan wajahnya, ia tersipu oleh ulahnya sendiri. Dek, dek, jantungnya berdebar-debar. Segera Amira beringsut bangun dan menuju ke kamar mandi. Ia merinding sendiri, kenapa ia bisa jadi segila ini. Beberapa saat kemudian, Faris terbangun oleh suara semprotan parfum dan wangi lembut dari parfum tersebut. Ia pun mulai membuka matanya. Ah, dia sedang berada di kamar Amira. Namun kenapa gadis itu tidak ada di sampingnya? Jam berapa sekarang? Kemana gadis itu? Apa dia sudah bangun? Saat membalik badannya samar-samar ia melihat seseorang tengah menyisir rambut panjangnya. Ia duduk di depan kaca dengan memakai seragam sekolah lengkap. Sontak Faris pun terduduk. Kamu mau sekolah? Amira berbalik arah dan menoleh ke arah Faris. Abang udah bangun. Terlihat gadis itu masih menyisir rambutnya. Jawab dulu pertanyaan saya. Kamu benar-benar mau berangkat sekolah? Amira mengangguk. Tapi kamu masih dalam masa pemulihan. Aku udah sehat kok bang. Amira segera meletakkan sisir kembali ke tempatnya kemudian mengambil tasnya. Abang, aku pergi dulu ya, takut telat. Ia terlihat terburu-buru. Gadis itu duduk di sofa untuk memakai sepatunya. Bentar kamu naik apa? Naik ojek online. Enggak, jangan naik ojek. Biar saya antar kamu. Enggak usah abang. Ojeknya udah mau nyampe. Amira memperlihatkan layar ponselnya. Tapi Amira nanti kamu bisa masuk angin kalau naik ojek. Apalagi ini cuacanya lagi mendung. Aku bakalan pakai jaket. Kan gak mungkin ojeknya aku cancel. Faris pun terdiam. Ia terus memperhatikan Amira yang terlihat sibuk mondar-mandir menutup lemari pakaiannya. Abang aku pergi ya. Gadis itu segera bergegas keluar dari kamar karena memang sudah hampir terlambat. Akhirnya Faris hanya memandangi kepergian Amira. Karena menurutnya gadis itu tidak bisa dinasehati. Dasar keras kepala. Faris memandangi ruangan kamar yang entah kenapa tiba-tiba terasa kosong sepeninggal Amira berangkat sekolah. Ia kembali menghempaskan dirinya di atas kasur. Ingatannya kembali pada tadi malam. Ketika gadis itu memohon untuk ditemani tidur. Ah, kenapa dia malu sendiri ya? Harusnya ia tahu kan siapa sebenarnya yang lebih pantas untuk merasakan malu. Siapa coba yang minta untuk ditemani tidur? Tunggu di mana dia tadi ganti pakaian. Saat itu di sekolah, Amira dengan terburu-buru turun dari ojek. Berlari mengejar waktu. Sepertinya kesehatannya benar-benar sudah pulih. Gadis itu sudah sangat lincah. Ia mempercepat langkahnya. Benar-benar harus cepat. 5 menit lagi bel berbunyi. Baf. Au. Amira terduduk saat tiba-tiba ia tidak sengaja bertabrakan dengan Riko. Mira, lo udah sekolah. Lo udah sembuh. Bukannya meminta maaf Riko pun langsung jongkok sebegitu senangnya melihat Amira. Malah banyak nanya. Bantuin berdiri. Amira terlihat cemberut. Dengan senyum masih menyungging di bibirnya Riko bergegas memegang tangan Amira dan menariknya bangkit. Ya ampun Mira.
Gue seneng akhirnya lo sekolah. Riko merentangkan tangannya seperti hendak memeluk. Mau ngapain? Amira segera menepis tangan Riko pelan. Gue tuh kangen sama lo Mira. Gue kangen banget. Mata Riko berbinar-binar menatap Amira. Iya entar aja kangen-kangenannya. Bentar lagi masuk. Ting tong. Bel sekolah berbunyi. Tuh kan bel udah bunyi. Udah iya. Gue ke kelas dulu. Bye. Amira pun bergegas pergi meninggalkan Riko. Entar istirahat ketemuan ya, Mira. Teriak Riko. Iya. Amira menyahut dari jauh. Saat itu pada jam istirahat sekolah. Seperti biasa Amira akan diajak oleh teman-temannya untuk nongkrong di kantin. Di sana mereka akan mengisi perut untuk mengganti tenaga setelah sedikit terkuras akibat melewati beberapa pelajaran pagi ini. Ya bisa jadi mereka masih mengalami masa pertumbuhan. Jadi butuh asupan lebih banyak. Lo beneran udah sembuh. Tia merasai kening Amira. Amira mengangguk. Cilo kenapa dari tadi ngelihatin Amira gitu amat? Tia menyenggol lengan Suci. Gak apa-apa. Suci tersenyum. Dalam hatinya sudah banyak pertanyaan yang ingin dia utarakan kepada Amira. Rasa penasaran yang ia tahan selama 2 hari ini. Ia merasa harus meminta penjelasan Amira tentang pernikahannya dengan sang aktor Faris Wirawan. Amira pun melirik ke arah Suci. Sepertinya ia mengerti kenapa Suci bersikap seperti itu. Tentu saja penyebab ia mengetahui pernikahannya dengan Faris pasti adalah penyebabnya. Gadis itu sedari tadi terlihat ingin bertanya banyak hal padanya. Namun sepertinya ia tahu keadaan, mengingat ia belum tahu apa-apa tentangnya. Mira, tiba-tiba Riko datang dan langsung duduk di sebelah Amira. Lo nggak usah deket-deket Amira. Suci menatap Riko dengan tatapan menusuk. Ya emang kenapa? Nggak ada juga yang bakalan marah. Sewot Riko. Gue yang marah. Suci pun berdiri sembari berkacak pinggang. Ia semakin melototi Riko. Tentu saja ia melakukan itu karena tahu soal status sahabatnya itu sekarang. Mira temen lo gila ya. Riko mendengus dan balik melotot ke arah Suci. Amira tidak menjawab, kelakuan kedua temannya itu malah membuat ia pusing. Mira, entar jalan yuk berdua. Ajak Riko. Nggak boleh. Suci kembali membuat Riko kesal. Lo kenapa sih? Sewot banget. Riko mendelik. Ia semakin menggeser duduknya agar lebih dekat dengan Amira. Aduh lo tuh yang nggak usah nempel-nempel sama Amira. Suci segera beranjak dan mendorong Riko jauh dari Amira. Ia pun duduk menggantikan Riko di sebelah sahabatnya itu. Lo kenapa sih Ci aneh banget hari ini? Tia menatap Suci heran, karena menurutnya sikap Suci terlalu berlebihan. Iya lo napa sih sewot banget? Atau jangan yang lo suka ya sama gue? Sewot Riko. Ia pun beralih duduk di sebelah Tia. Ih ya ampun GR banget sih lo. Gue ini lagi ngelindungin Amira karena, nih anak udah punya suami. Dan dia sendiri nggak sadar seharusnya dia nggak boleh deket-deket cowok lain kalau udah nikah. Suci melempar tatapan dalam pada Amira. Aduh Ci biarin aja kenapa? Bisik Amira pada Suci. Biarin gimana lo kan udah punya su. Lo tuh ya. Amira segera membekap mulut ember Suci. Kalian berdua kenapa sih? Tia menatap kedua sahabatnya itu secara bergantian. Nggak apa-apa. Sewot Suci. Aneh banget. Lo berdua ngerahasiain sesuatu ya dari gue. Tia menuding kedua sahabatnya. Amira dan Suci memilih diam. Menyimpan sebuah rahasia besar untuk diri mereka masing-masing. Rahasia yang akan membuat semua orang tercengang jika mengetahuinya. Saat itu di sebuah tempat gym. Hanya mereka berdua di sana, Faris dan sang manajer. Aneh banget sih lo tiba-tiba ngajak gue nge-gym. Dion berjalan lambat di atas treadmillnya. Woi, lo denger gue nggak sih? Faris tidak menjawab. Ia malah menambah laju kecepatan treadmill yang sedang ia naiki. Ia ingin tubuhnya bergerak lebih banyak saat ini. Dirinya mengeluarkan keringat lebih banyak. Jujur saja beberapa hari ini ia tidak bisa fokus dan kurang konsentrasi. Benar saja ia benar-benar masih tidak bisa fokus. Bayangan wajah Amira terus hadir di pikirannya.
Faris pun kembali menambah kecepatan treadmill-nya. Sampai akhirnya ia pun ambruk dengan tubuh penuh keringat. Riz, lo udah siap-siap belum? Siap-siap apa? Berucap dengan nafas yang belum teratur. Lah hari ini, nanti siang kita berangkat keluar kota. Kok lo nggak bilang? Faris langsung terduduk kaget. Nggak bilang gimana? Ini jadwal udah dari 1 bulan yang lalu. Kemarin gue juga udah bilang kan sama lo. Faris terdiam. Astaga Faris. Lo mikirin apa sih? Gue kira lo udah packing. Dion menatap Faris dengan pandangan tidak mengerti. Faris masih terdiam. Ia tidak menyangka bahwa hari ini ada jadwal keluar kota. Saat itu sepulang sekolah, Amira tengah berjalan bersama Suci menuju pintu gerbang. Kedua sekawanan itu sudah terlihat lelah dengan kegiatan hari ini. Mira, Suci menempel ke tubuh Amira. Apaan? Gue masih penasaran soal lo sama Faris. Suci berbisik. Amira celingak-celinguk di sekitarnya memastikan keadaan kalau ada yang mendengar perkataan Suci barusan. Jangan dibahas lagi kenapa. Kan udah dijelasin waktu di rumah lo. Amira balik berbisik di telinga Suci. Lo tahu nggak waktu itu gue ngerasa kayak lagi mimpi. Terus karena yang ngobrol di depan gue itu cowok ganteng, gue nggak bisa fokus karena pandangan mata gue terlalu silau. Jadi pas si Faris ngejelasin soal kalian gue nggak denger. Amira menghentikan langkahnya. Kemudian menatap Suci. Please Mira, gue mau dengar semua ceritanya secara detail. Gue ikut ke apartemen lo ya. Suci memohon. Bukan apartemen gue. Ya apartemen kalian. Suci merangkul Amira sembari mengedip-ngedipkan mata. Berharap sahabatnya itu menyetujui permintaannya. Tapi please Mira, gue penasaran banget. Terus si Tia mana? Nanti kalau dia mau ikut gimana? Mata Amira mencari-cari. Tia udah balik duluan. Ada urusan keluarga. Amira terdiam sejenak, mencoba untuk berpikir. Sebenarnya dia agak sedikit ragu untuk mengajak Suci ke apartemen. Tapi, sepertinya ia bisa mempercayai sahabatnya itu. Ya udah, lo boleh ke apartemen. Tapi entar sore lo pulang ya. Iya ngapain juga gue nginep. Tapi, beneran, gue boleh ke apartemen lo. Amira mengangguk. Serius? Iya. Dert. Sebuah pesan masuk di ponsel Amira. Gadis itu segera merogoh ponsel di dalam tasnya. Abang. Mira, hari ini saya pergi keluar kota. Kemungkinan pulangnya besok malam. Raut wajah Amira tiba-tiba langsung berubah. Ia menatap layar ponsel tersebut dengan perasaan kecewa. Kenapa nggak bilang tadi pagi sih? Cilo sekalian nginap ya? Serius, entar lo nggak bisa kelonan lagi sama. Amira segera menutup mulut ember Suci. Gue sendirian di apartemen malam ini. Sekitar 20 menit kemudian, Amira dan Suci akhirnya sampai di apartemen. Keduanya pun masuk. Kekaguman Suci akan apartemen mewah yang kini jadi tempat tinggal sahabatnya itu tak bisa dielakkan. Matanya berkeliling mengedarkan pandangan sambil terus mengikuti langkah Amira. Sampai akhirnya mereka pun masuk ke dalam kamar. Ini kamar lo sama Faris. Suci mulai menduduki kasur dan menepuk-nepuknya. Sangat empuk, gadis itu terlihat senang. Enggak, kamar dia di sana. Menunjuk kamar yang berhadapan dengan kamarnya. Jadi lo berdua nggak satu kamar. Amira menggeleng sembari melepaskan seragamnya. Rasa gerahnya pun menghilang. Lah kok bisa gitu? Ya bisa dong. Amira membuka lemari dan mencari pakaiannya. Ya karena memang dia minta pisah kamarkan dari awal. Bersungut dalam hati sembari memakai baju santainya. Ih aneh banget. Udah nikah kok pisah kamar. Amira hanya mengangkat kedua bahunya. Kalau gitu kalian belum malam pertama dong. Apa jangan-jangan udah? Kalian cuma pisah kamar tapi sebenarnya udah ngelakuin. Perkataan Suci terpotong tatkala tiba-tiba sahabatnya itu memberikan tatapan membunuh. Apa? Amira melototkan matanya ke arah Suci. Ya ngelakuin itu. Ngelakuin apa? Amira masih melotot. Aduh santai aja kali reaksinya. Lagian lo kepo banget jadi orang. Ya wajar dong gue kepo.
Secara ini hal yang tidak biasa. Sahabat terbaik gue diam-diam menikah dengan seorang Faris Wirawan. Raut wajah Suci terlihat antusias. Amira terdiam. Pokoknya hari ini lo harus certain semuanya sampai tuntas. Amira masih terdiam. Tangannya sibuk membereskan seragam sekolahnya yang berserakan di lantai.